Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan yang erat kaitannya dengan tema-tema yang relevan dengan dunia bisnis. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat yaitu tentang etika bisnis. Kita tahu bahwa etika bisnis ini merupakan sesuatu yang amat penting di dalam praktik bisnis, karena etika bisnis itu sendiri akan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suatu perusahaan ataupun entitas usaha yang lain. Apakah entitas usaha itu akan dapat terus eksis ataukah tidak. Etika bisnis ini sejatinya merupakan suatu pengetahuan yang terkait dengan norma ataupun tata cara dalam pengelolaan bisnis serta moralitas yang mencakup tentang aspek-aspek sosial, aspek ekonomi, dan juga yang menyangkut tentang universalisme. Kemudian kalau kita berbicara tentang etika bisnis, tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan apa yang sejatinya menjadi tujuan pokok dari adanya etika bisnis ini. Kalau kita berbicara tujuan pokok dari diterapkannya etika bisnis, tentu saja etika bisnis itu sendiri memiliki beberapa tujuan pokok untuk mendukung eksistensi suatu entitas bisnis. Beberapa tujuan itu diantaranya yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya moral dalam praktik bisnis. Seseorang ataupun entitas yang memang melakukan aktivitas bisnis tentunya tidak hanya berfokus pada kegiatan yang sifatnya operasional saja. Akan tetapi juga harus menyeimbangkan antara sikap dan juga nilai yang dijalankannya. Kemudian tujuan pokok yang kedua dari adanya etika bisnis yaitu bahwa dengan adanya standar etika, maka ini akan merangsang para pelaku usaha, para pebisnis untuk lebih termotivasi dalam meningkatkan kemampuannya. Lantas tujuan yang ketiga yaitu dalam rangka membuat batasan. Ini merupakan suatu cara untuk membuat proses bisnis dapat terhindar dari berbagai bentuk kecurangan. Karena semua proses yang ada akan dapat berjalan sesuai dengan standar-standar yang ada. Sehingga semuanya akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas maupun kewajibannya masing-masing. Dan tujuan pokok yang keempat dari adanya etika bisnis ini adalah dalam rangka meningkatkan hubungan yang baik dengan kalangan stakeholder, para pemangku kepentingan.
Meningkatkan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan ini memiliki maksud agar suatu entitas bisnis dapat bertahan, dapat terus eksis untuk rentang waktu selama mungkin. Mengapa? Karena dengan adanya etika bisnis yang dijunjung tinggi, tentunya ini akan mendorong munculnya dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut. Itu adalah beberapa tujuan pokok dari diterapkannya etika bisnis. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita berbicara tentang tujuan pokok dari diterapkannya etika bisnis, tentunya selain tujuan ada juga yang disebut dengan fungsi yang melekat pada diterapkannya etika bisnis ini. Apa yang menjadi fungsi dari etika bisnis ini? Di antara beberapa fungsi yang memang itu melekat pada diterapkannya etika bisnis, yang pertama yaitu bahwa dengan etika bisnis maka reputasi bagi suatu entitas bisnis tentunya akan terjaga dengan baik. Ini fungsi yang pertama. Dengan menerapkan etika bisnis, maka suatu perusahaan akan memiliki citra yang baik pula. Citra baik inilah yang akan menarik banyak konsumen, sehingga pada akhirnya perusahaan akan dapat berkembang melalui pencapaian-pencapaian dari target yang telah ditetapkan. Itu adalah fungsi yang pertama, berkaitan erat dengan reputasi. Kemudian yang kedua, etika bisnis itu utamanya juga berfungsi untuk menjunjung yang disebut dengan moralitas. Kita tahu, moral dan etika bisnis ini semuanya akan memberikan dampak pada perilaku seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalam suatu perusahaan. Utamanya adalah para pegawai ataupun karyawan. Semakin baik moral yang dimiliki oleh pegawai ataupun karyawan, tentunya akan semakin unggul pula yang namanya keunggulan entitas. Kemudian yang ketiga, entitas bisnis juga memiliki fungsi untuk meningkatkan kepercayaan. Dengan kejujuran, maka tentunya suatu perusahaan akan mendapatkan kepercayaan, utamanya dari konsumen. Bahkan, acap kali para konsumen tersebut akan merekomendasikan bisnis perusahaan kita, produk-produk kita kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kemudian fungsi yang keempat yaitu bahwa dengan etika bisnis maka perusahaan tentunya dengan sendirinya akan meningkatkan keuntungannya. Melalui etika bisnis akan dapat terjadi yang namanya peningkatan loyalitas konsumen. Sehingga pada akhirnya perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Di mana ini dikarenakan pelanggan telah pada titik di mana kepercayaannya
telah sepenuhnya diberikan kepada produk-produk yang dihasilkan oleh bisnis kita. Itu tadi beberapa fungsi pokok dari etika bisnis. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh lagi tentang etika bisnis ini, tentunya kita juga perlu paham bahwa di dalam etika bisnis ada yang disebut beberapa prinsip utama. Manakala suatu entitas bisnis ingin menerapkan etika bisnis ini. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi prinsip-prinsip pokok di dalam pelaksanaan etika bisnis ini? Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha manakala ingin menerapkan apa yang disebut dengan etika bisnis ini. Prinsip-prinsip dimaksud diantaranya yang pertama adalah kejujuran. Kalau berbicara tentang kejujuran, dan ini berkenaan dengan etika bisnis, maka ini tidak hanya berkaitan dengan harga yang ditawarkan oleh perusahaan kita, akan tetapi juga mencakup tentang seluruh kegiatan operasional bisnis kita. Dan dengan kejujuran ini pula, kita harus menjunjungnya setinggi mungkin. Karena dengan demikian maka konsumen akan semakin loyal dan mempercayai produk-produk yang kita tawarkan. Ini prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua di dalam etika bisnis adalah saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini merujuk padanya yang disebut dengan aspek kebermanfaatan maupun keuntungan bagi para pihak atas segala tindakan yang diambil oleh perusahaan ataupun entitas bisnis. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu yang menyangkut tentang kesetiaan. Prinsip kesetiaan ini menandaskan bahwa seluruh elemen perusahaan haruslah dapat membedakan antara urusan profesionalisme dengan urusan yang menyangkut individualisme. Dengan adanya etika bisnis ini, tentunya seluruh pegawai, seluruh karyawan diharapkan akan lebih serius dan lebih fokus dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya masing-masing. Itu yang ketiga. Kemudian prinsip yang keempat yaitu yang menyangkut tentang aspek keadilan. Kalau berbicara tentang aspek keadilan ini, tentunya suatu entitas bisnis tidak boleh bersikap diskriminatif pada siapapun. Utamanya pada pihak-pihak yang telah berkontribusi di dalam operasionalisasi perusahaan. Manakala prinsip keadilan ini telah dijalankan dengan baik, maka tentunya akan mendorong semua pihak untuk bekerja lebih fokus demi kemajuan perusahaan. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu yang menyangkut tentang otonomi. Otonomi ini merupakan suatu kemampuan dan juga sikap pengambilan keputusan yang terjadi sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah, semua pegawai, semua karyawan
harus tegas, sekaligus sadar dalam mengambil suatu keputusan dan juga dalam mematuhi seluruh nilai-nilai maupun norma-norma yang ada di masyarakat harus dipegang secara erat. Dan prinsip yang keenam dari etika bisnis yang menyangkut tentang integritas moral. Integritas moral ini merupakan suatu prinsip yang dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan di mata konsumen maupun para pihak yang lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Itu adalah hal-hal yang menyangkut tentang prinsip-prinsip di dalam etika bisnis. Nah, di dalam praktik bisnis itu ada beberapa teori yang menyangkut tentang etika bisnis ini. Beberapa teori tersebut diantaranya yaitu ada yang disebut dengan teori keutamaan. Teori keutamaan ini memandang tentang bagaimana seseorang ataupun entitas bisnis bersikap. Nah, sikap baik yang ditunjukkan oleh seseorang ataupun entitas bisnis, menurut pendapat teori keutamaan ini akan menciptakan watak dan juga karakter yang baik secara moral. Ini adalah teori keutamaan. Kemudian yang kedua yaitu teori teleologi. Teori teleologi ini beranggapan bahwa etika bisnis merupakan suatu entitas yang berhasil menciptakan suatu keseimbangan dengan baik. Hingga pada tujuan utama di mana semuanya mendasarkan pada konsep-konsep yang mengacu kepada kebaikan. Ini adalah teori teleologi. Kemudian masih ada lagi yang disebut dengan teori hak. Teori hak ini membahas tentang sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang ataupun entitas bisnis. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang bisnis, maka segala keputusan yang diambil oleh pihak perusahaan itu tidak boleh melanggar. Apa yang tidak boleh dilanggar yaitu hak seseorang. Ini adalah teori hak. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan teori deontologi, di mana untuk teori deontologi ini lebih menekankan pada kewajiban seseorang ataupun suatu entitas bisnis untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Itu adalah beberapa teori yang di dalamnya menyangkut tentang entitas yang menjalankan etika bisnis. Nah, selanjutnya, manakala suatu entitas bisnis itu menjalankan kegiatan operasionalisasi keseharian, tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhi etika bisnis ini. Di antara beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dijalankannya suatu etika bisnis, yang pertama yaitu yang disebut dengan pressure, di mana pressure yang didapatkan ini terjadi karena persaingan dengan para kompetitor yang ada. Ini faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor yang menyangkut dengan demand pasar,
yang tidak sesuai dengan kemampuan dari perusahaan. Ini juga sangat mempengaruhi etika bisnis. Kemudian faktor yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Lantas yang keempat, faktor yang juga mempengaruhi dari adanya etika bisnis, yaitu pengetahuan dari individu ataupun entitas bisnis tentang etika itu sendiri. Dan faktor yang kelima yaitu adanya berbagai kesalahan yang sifatnya operasional. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang etika bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai topik tentang bisnis untuk sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.